Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan ulang atau memberikan kesimpulan hasil dari presentasi kami yang telah dilakukan pada tanggal 4 September 2025 dengan judul Hadis tentang Politik dan Pemerintahan, Bela Negara dan Cinta Tanah Air, yang akan dipresentasikan oleh kelompok 1 yang beranggotakan saya, Zahra Salsabila, dengan NIM 10324003, saya Nekta Safri dengan NIM 10324014, saya Revina Hartikra dengan NIM 10324021. Pembahasan ini akan kami bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu definisi dan penjelasan politik dan pemerintahan, bela negara dan cinta tanah air. Lalu yang kedua ada hadis tentang politik dan pemerintahan, bela negara dan cinta tanah air beserta penjelasannya. Dan yang ketiga ada relevansi hadis dengan kondisi politik dan ketatanegaraan pada saat ini. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Nagita. Baik, yang pertama itu ada definisi. Yang pertama ada definisi politik. Politik adalah tentang kekuasaan dan bagaimana kita membuat keputusan yang mengaruhi masyarakat. Terus yang kedua ada pemerintahan, adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menjalankan negara dan membuat kebijakan yang baik untuk rakyatnya. Yang ketiga ada bela negara. Bela negara itu tentang menunjukkan kesetiaan dan komitmen kita terhadap negara dan bangsa. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti bentuk acara, hari besar nasional, atau melakukan kegiatan sosial. Terus yang terakhir ada cinta tanah air. Itu tentang menunjukkan rasa bangga dan kesetiaan kita terhadap negara dan budaya kita. Ini berarti kita peduli dengan keadaan negara dan bangsa kita dan berusaha untuk membuatnya menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya hadis tentang politik dan pemerintahan, negara dan cinta tanah air beserta penjelasannya. Oke, langsung saja. Hadis politik itu merujuk pada sabda Nabi yang berkaitan dengan pemerintahan, kepemimpinan, dan pengelolaan masyarakat. Nah, hadis-hadis tentang politik mulai banyak diperbincangkan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, meski dirinya sudah muncul sejak wafatnya Nabi. Nah, konsep siasat sendiri itu sudah dikenal sejak masa jahiliyah. Nah, digunakan dalam syair-syair Arab untuk menggambarkan dinamika kepemimpinan dan peperangan. Ulama seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menulis karya monumental tentang siasat syariah, menegaskan bahwa politik dalam Islam itu tidak boleh terlepas oleh etika dan norma agama. Nah, Ibnu Khaldun sendiri itu mengklasifikasikan perilaku politik pemimpin dalam 3 bentuk: politik yang hanya berdasarkan intuisi, politik rasional, dan politik moral agama, keadilan, kedamaian, dan keberkahan. Nah, hadis yang pertama itu menjelaskan mengenai setiap pemimpin itu harus bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya. Nah, terus untuk hadis yang kedua, pemimpin itu wajib berlaku adil dan akan mendapatkan jajaran besar jika menegakkan hukum dengan benar. Oke, selanjutnya hadis yang ketiga, pemimpin adalah pelindung rakyat, ibarat sebagai tameng yang menjaga keamanan dan keselamatan masyarakatnya. Oleh karena itu, kepemimpinan itu dipandang sebagai amanah yang besar dan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Nah, selain itu, hadis juga menekankan pentingnya cinta tanah air dan bela negara. Rasulullah SAW mengekspresikan kerinduan dan kecintaan yang mendalam kepada Mekah dan Madinah melalui hadis, dan juga hal ini menunjukkan bahwa mencintai negeri itu merupakan fitrah manusia sekaligus bagian dari tanggung jawab keagamaan. Pemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keadilan, dan kasih sayang, sementara cinta tanah air dan bela negara merupakan bagian dari pengamalan iman, asalkan diniatkan untuk Allah dan demi menjaga kemuliaan agama serta martabat. Baik, yang selanjutnya yaitu materi yang ketiga mengenai relevansi hadis dengan kondisi politik dan ketatanegaraan pada saat ini. Jadi pada bagian ini kita akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama dalam bidang politiknya dulu. Hadis Nabi tentang kepemimpinan menegaskan pentingnya taat kepada pemimpin yang sah. Ini relevan dengan fenomena pasca pemilu 2023 di mana muncul polarisasi. Nah, hadis tersebut mengingatkan kita untuk menghormati hasil pemilu sebagai bentuk baiat modern. Selain itu, hadis yang melarang politik transaksional menjadi kritik terhadap praktik politik uang yang masih marak pada saat ini. Lalu yang relevansi yang kedua ada dalam bidang pemerintahan. Hadis yang menyebutkan setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya, menegaskan pentingnya dari amanah. Kasus korupsi seperti bansos pada COVID-19 yang lalu menunjukkan lemahnya penghayatan nilai hadis ini. Begitu juga dengan masalah ketidakadilan hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Semua bertentangan dengan tuntunan Nabi agar pemimpin itu berlaku seadil-adilnya. Lalu yang ketiga, relevansi dalam hal bela negara dan cinta tanah air. Nabi mencontohkan kecintaan kepada Mekah dan Madinah. Ini merupakan relevansi bagi generasi muda Indonesia yang sering kurang bangga kepada identitas bangsanya sendiri, yaitu berbangsa Indonesia. Hadis ini juga mengingatkan bahwa mencintai tanah air bagian dari iman, dan bela negara adalah kewajiban seluruh negara atau seluruh warga, bukan hanya TNI, Polri, atau jajaran pemerintahan, terutama dalam menghadapi ancaman intoleransi dan separatisme. Jadi kesimpulannya, hadis-hadis Nabi itu tetap relevan pada saat ini sebagai pedoman moral dan politik
serta pedoman pemerintahan dan bela negara untuk membangun Indonesia yang lebih adil, bersatu, dan berkeadaban. Nah, kita lanjut pada kemarin presentasi yang sudah kita lakukan, terdapat beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan yang sudah kami ringkas. Jadi yang pertama ada mempertanyakan mengenai bela negara versus radikalisme atas nama jihad. Nah, pertanyaannya itu bagaimana membedakan jihad dalam bela negara dengan tindakan yang radikal? Jawabannya, jihad dalam konteks bela negara berarti menjaga keamanan, persatuan, dan kedaulatan bangsa dengan cara yang damai, sesuai dengan hukum, dan tanpa merusak apapun. Nah, sedangkan radikalisme itu menggunakan kekerasan, memecah belah, dan keluar dari prinsip syariat serta konstitusi. Jadi, jihad sama dengan konstruktif, sedangkan radikalisme sama dengan destruktif. Lalu yang kedua itu ada hubul waton minal iman dan budaya asing. Pertanyaannya itu bagaimana hubul waton minal iman dikaitkan dengan anak muda yang lebih bangga dengan budaya asing daripada budayanya sendiri. Jadi jawabannya hubul waton minal iman ini menekankan cinta tanah air sebagai bagian dari iman dan bangga pada budaya asing bukan masalah kalau selektif, tapi meningkatkan budaya lokal berarti kehilangan identitas. Nah, di Islam ini mengajarkan keseimbangan. Kita terbuka terhadap globalisasi namun juga tetap menjaga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga ada politik uang dan korupsi di negara yang mayoritas Islam. Pertanyaannya itu, jika hadis menekankan amanah dan keadilan, mengapa korupsi masih marak pada saat ini dan bagaimana solusinya? Jadi jawabannya, masalahnya itu bukan dari ajarannya, tapi lemahnya internalisasi nilai hadis dalam politik. Jadi hadis tersebut itu tidak diterapkan ke dalam politik pada saat ini. Nah, untuk mengembangkan nilai amanah tersebut perlu keteladanan dari pemimpinnya yang pertama. Lalu kedua ada pendidikan politik berbasis etika Islam serta menegakkan hukum yang sangat tegas. Nah, dengan begitu amanah dan keadilan benar-benar bisa diterapkan dalam politik modern ini. Lalu yang ketiga ada hadis tentang upaya bela negara yang benar. Nah, ringkasan pertanyaannya itu seperti apakah hadis tentang bela negara yang benar agar tidak terjadi kerusuhan antar negara? Jawabannya ada. Nabi menekankan persatuan, menjaga amanah, dan melindungi masyarakat. Hal ini dibuktikan dari hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi setiap pemimpin Jawabannya ada. Nabi menekankan persatuan, menjaga amanah, serta melindungi masyarakat. Hal ini dibuktikan dari hadis Bukhari yang berbunyi setiap pemimpin bertanggung jawab atas rakyatnya. Upaya bela negara yang benar adalah menjaga persatuan, toleransi, musyawarah, serta menolak fitnah atau provokasi. Dengan itu, konflik antar negara maupun internal bisa dicegah. Baik, mungkin itu presentasi yang dapat kami sampaikan atau kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.